Salah, jalannya tuh yang ada di belakang plang ini. Kita turun ke bawah sana. Ini padahal hari Sabtu ya, gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Padahal Sabtu weekend gitu kan itu akses kebun. Lalu baru nanti di bawah itu ada air terjunnya gitu. Dan itu nggak hanya air terjun aja. Jadi itu tuh ada dua spot ya. Satu air gulu apa, ada bedengan atau guludan gitu. Yaitu emang buat perkebunan. Jadi memang ini daerahnya tuh daerah yang cocok untuk perkebunan, terutama sayur-sayuran gitu ya, karena ini dataran tinggi. Dan ini emang rata-ratanya kalau sayur-sayuran begini kan tanaman semusim ya, jadi sebulan sekali gitu nanti sudah bisa panen, nanti tanam lagi. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di situ, tanahnya coklat cukup coklat ya. Kurang lebih kan kita tadi nemuin pelang di sekitaran sana kan. Kita jalan sedikit, itu ada sebuah pertigaan lah. Ini kita dari sini tadi ya, dari jalan ini. Ada sebuah pertigaan, perempatan malah ada yang naik. Nah, kalian cukup ikutin pelang yang ada di sini. Yang mengarahkan ke air terjunnya, ke sumber pitunya. Dan ketika teman-teman lagi di sini, itu jangan heran kalau disapa warga terus mau ditanya mau ke sumber ah, karena memang di sini namanya sumber gitu. Monggo Pak. Nih. Nah, kalian bisa lihat tebing yang di sana. Ini tebing yang ini tuh cukup kelihatan banget curamnya gitu, bahkan ya itu batu gitu kan, batu langsung ya udah jurang. Jadi memang ini kita jalan itu di pinggiran tebing yang dibuat sedemikian rupa. Sebetulnya tebingnya udah ada, cuma untuk jalannya yang dibuat sedemikian rupa untuk menuju ke sumber di bawah gitu. Dan teman-teman juga harus hati-hati karena ini jalanannya juga licin bisa dibilang. Jadi diusahakan menggunakan peralatan yang proper. Nyampe bawah makin kencang suara alamnya nih, suara hewan-hewannya. Menggunakan ya alas kaki yang proper lah, karena ya kalau kepleset antara gelundung ke bawah sana atau ke sana itu bahaya. Malah kalau ke sana ya untungnya di situ masih kebun gitu kan, cuma tetap aja lah bahayanya kalau kepleset itu. Nah, untuk treknya sendiri ya bisa teman-teman lihat bahwa ya kita jalan ini di pinggiran tebing gitu. Jadi cukup harus berhati-hati karena kanan kiri kita, nggak kanan kiri sih, tepatnya di kanannya doang ya, itu tuh jurang. Dan untuk luas jalanannya pun kadang nggak begitu luas, kadang ya cukup luas untuk dua orang papasan atau kita papasan sama motor gitu. Dan kalau kita papasan sama motor ya kita cari yang paling luas lah untuk minggir, karena ya nggak mungkin dong kita adu banteng sama motor gitu di sini. Dan untuk sepanjang jalannya juga ini kalau habis hujan ini tuh cukup licin, apalagi di beberapa titik tuh ada yang ya tidak terlalu curam, tapi kalau kalau licin itu kita bisa kepleset dan ya paling malu aja sih dilihat temen gitu kan. Dan ya mungkin diingat sampai beberapa minggu ke depan. Oh ya, untuk treknya itu nggak selamanya kita akan ketemu yang panas terus ya, karena emang ada di beberapa titik itu ada kanopinya, yang kanopinya itu juga bagian dari perkebunan warga. Jadi tolong tangannya jangan iseng untuk metik-metik atau lagi gunting-gunting gitu. Metik buah sih yang paling penting, jangan sampai dilakukan lah metik buahnya itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat jurangnya seperti apa ya. Ini tempat aku berpijak di sini. Ini lebar jalannya mungkin sekitar 1 meteran atau lebih, ya 1,2 lah gitu. Nah ini jurangnya, dinding. Sebetulnya itu jalan kita nanti, itu jalan. Karena kita akan sedikit ya muter, nggak mungkin dong langsung nyelonong dari sini kan. Kita akan sedikit
ya lewat sana muter gitu. Nah di situ tebing yang kutunjuk tadi ya kan. Nah ini tetap harus hati-hati karena ya ini kalau jatuh kepleset atau apa sakit bahaya malah. Dan usahakan teman-teman seperti yang aku bilang tadi menggunakan alas kaki yang proper, jangan pakai sendal swallow karena itu bisa bahaya, putus, licin atau bahkan nyeker pun sangat tidak direkomendasikan. Nah ini pemandangan dari sini tuh bagusnya. Kita lihat sedikit, 1, 2, dan 3. Nah, ini aku suka tebingnya gitu, kayak cantik. Jadi itu kelihatan banget bahwa itu batu daerah situ, yang bagian sininya tuh udah batuan di sana. Nah itu masih ada perkebunan di atas sini. Ya kebayang nggak sih berkebun di situ terus orangnya takut ketinggian? Ya itu cukup serem lah kalau bisa dibilang ya. Tapi ya namanya daerah pegunungan gitu ya, pastinya banyak kebun-kebun di lereng-lereng curam, ditambah karena memang bagusnya di situ kebun, terutama kebun sayuran ya. Sayur-sayuran tuh karena memang bagusnya di daerah yang dataran tinggi dengan ya agak-agak dingin lah bisa dibilang gitu. Ini teman-teman seperti yang aku bilang tadi ya, jadi nggak selamanya perkebunannya tuh yang sayur-sayuran kayak tadi ini ada buah gitu. Sebetulnya sayur itu nggak ada. Yang dipanen tuh daunnya gitu yang di atas. Kalau ini buah dalam bentuk buah. Ini ada labu air kalau nggak salah ya. Dan dia tanamannya merambat gini. Jadi lucu juga dipasangin dipasangin aliran buat seluruhnya itu. Jadi ya di sini agak cukup teduh lah gitu. Walaupun misal di atasnya terik, di bagian sini tuh cukup teduh. Kayak ada kanopinya tersendiri dan itu benar-benar memanjang di sepanjang rute kita ke bawah gitu. Walaupun sebetulnya hasilnya nggak begitu, bukan difokuskan untuk untuk kita ke bawah, untuk memandu kita ke bawah, karena ya memang pada dasarnya cara berkebunnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di bawah sana itu ya. Nah kayak gitu untuk perkebunan labu siam tepatnya ini ya, labu air gitu, bukan labu bu. Nggak jauh dari kebun labu tadi, di situ ada gubuk di dekat situnya, dekat kebunnya. Dan ini ada sedikit kayak percabangan, jadi ada yang ke atas, cuma ke atas ini kayaknya buat kebun, akses warga untuk kebun, sedangkan kita jalan ke bawah sini. Nah ini dia di balik semak-semak ini akses kita jalan. Nah ini kita terasa banget bahwa kita tuh ada di antara dua tebing gitu. Bisa dilihat teman-teman, jalannya mulai menyempit. Cuma enaknya di sini udah di ini ya, udah ada konbloknya gitu. Jadi nggak yang tanah yang ya licin gitu bisa dibilang. Cuma ini ya walaupun konblok masih agak licin, tapi tidak selicin kalau tanah doang gitu. Nah ini ukuran jalannya mungkin ya buat satu orang, dan kalau papasan sama orang dari arah depan kita ya kita harus minggir sedikit. Dan tetap walaupun ini
konblok, teman-teman harus berhati-hati karena ini cukup licin di bagian-bagian sebelah sini itu, karena ini curam bisa dibilang. Cari pijakan yang sekiranya nggak licin lah bisa dibilang. Nah terakhir kali aku kesini, di sini tuh licin banget yang area yang di semen ini. Ya walaupun sekarang masih cukup licin sih bisa dibilang. Jadi harus berhati-hati. Nah, lagi tanah di sini kan tanah-tanah yang tinggi untuk kandungan organiknya ya. Jadi wajar kalau tanah ini licin, ditambah sekarang sudah masuk musim penghujan, jadi pasti tanahnya agak-agak basah. Jadi wajar kalau licin.